Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan Ibu di mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan masuk ke bab kelima mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Pada bab kelima ada 3 hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dan yang ketiga adalah mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kita masuk yang pertama, arti dari kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bila membahas tentang kerjasama, maka perlu kalian pahami bahwa kerjasama dalam mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan bangsa merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerjasama sesama masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Kesadaran akan satu kesatuan kebangsaan Indonesia berawal dari perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai satu tujuan yang sama. Semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong. Contohnya adalah kegiatan manunggal Sakato, yaitu gotong royong yang dilakukan di daerah Sumatera Barat. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain dan manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Kerjasama dilakukan dalam 4 bidang. Yang pertama adalah kerjasama di bidang kehidupan sosial politik. Yang kedua adalah kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Yang ketiga adalah kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir adalah kerjasama antar umat beragama. Kita akan bahas yang pertama, kerjasama di bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik di Indonesia berdasarkan pada sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Masuk ke yang kedua, kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 33 ayat 1 Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Contohnya di sini adalah pajak. Pajak digunakan oleh warga negara untuk membiayai pembangunan nasional. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pembayaran pajak. Yang ketiga adalah kerjasama di bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain pasal 30 ayat 1, ada juga pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Masuk ke bidang yang keempat, yaitu kerjasama antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut, yaitu saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan. Yang ketiga, saling menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap fanatik sempit dan individualisme, di mana fanatik sempit yaitu sikap yang merasa diri sendiri paling benar dan individualisme adalah sikap yang
lebih mendahulukan kepentingan sendiri atau pribadi. Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Bila ada pertanyaan bisa kalian sampaikan melalui Google Classroom. Ibu akhiri pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.